saya belum kenal. Ya, hari ini kita akan belajar bagian yang ketiga dari topik kita bulan ini, Wisdom in the Marketplace, terkait dengan bagaimana saudara dan saya atau bagaimana alumni boleh mendapatkan hikmat untuk pengambilan keputusan demi keputusan ataupun menjalani ya kehidupannya atau panggilan Tuhan di marketplace. Ya, saya akan share screen dulu sebelum kita doa. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Bentar ya. Sorry. Ya, udah ya. Udah full screen ya. Aduh, ini laptop saya kayaknya ada masalah. Saya stop video aja ya. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami dalam belajar dan mengajar pada malam hari ini untuk melihat betapa pentingnya gereja Tuhan, persekutuan menjadi sumber hikmat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan hikmat dalam pengambilan keputusan demi keputusan, dalam bersikap ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, khususnya juga di tempat pekerjaan. Pimpin kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, baik kami yang mengajar maupun kami yang belajar. Dan berkati juga Tuhan kami boleh menikmati fellowship, diskusi satu dengan yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini saudara dibagi dalam dua bagian. Saya akan membagikan firman Tuhan terkait dengan discipleship community. Nanti Kak Esi akan membagikan discipleship marketplace, discipleship community lebih praktis ya, terkait dengan betapa pentingnya KTB dan persekutuan besar dalam pemuritan kita sebagai alumni. Ya. Yang pertama saudara, kita akan melihat firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Saya ambil 2 atau 3 bagian firman Tuhan saudara yang bicara tentang hikmat. Dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini kita melihat kalau seperti biasa puisi ataupun kalimat-kalimat di Alkitab, saudara, kita lihatnya berkaitan gitu ya, berhubungan. Jadi bicara soal hikmat dan didikan itu dikaitkan dengan kalimat yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan, dan di sini pengetahuan itu dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah pemulaan pengetahuan. Dan pengetahuan di sini bukan sekedar rasio, saudara, tetapi adalah hikmat dan didikan. Hikmat adalah pengetahuan yang yang kita terapkan dengan tepat, saudara, pada satu situasi. Nah, dari firman Tuhan ini, saudara, kita boleh meyakinkan hati kita, saudara, atau kita punya keyakinan bahwa sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Gitu. Sumber hikmat bukan pintar, atau sebaliknya kita jangan takut tidak punya hikmat karena kita orangnya agak bodoh gitu ya, atau terlalu polos dan sebagainya. Tapi Alkitab mengatakan pada kita bahwa sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, kita akan punya satu kesanggupan gitu loh untuk punya hikmat. Punya hikmat. Nah, takut akan Tuhan, saudara, dalam perjanjian lama itu adalah sama, saudara, dengan percaya akan Tuhan. Percaya akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan tuh bukan maksudnya kayak ketakutan gitu ya, tapi sungguh-sungguh sama Tuhan. Percaya akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita tahu juga dalam perjanjian lama sangat tegaskan umat Allah, saudara, ada dalam perjanjian dengan Tuhan, maka disebutnya perjanjian lama, perjanjian baru ya. Perjanjian covenant ada dalam perjanjian
dengan Tuhan, saudara, dan dalam perjanjian itu ada hukum-hukum Tuhan yang harus umat Israel patuhi. Nah, Tuhan berkata, kalau kamu taat akan perintah-perintahku, kamu akan diberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan dihukum. Nah, itu serius itu hukum itu. Nah, umat Allah adalah umat yang takut akan Tuhan, nggak main-main dengan hukum-hukum Tuhan, tidak main-main dengan perjanjian, ikatan dengan Tuhan di dalamnya ada hukum Tuhan itu. Nah, sumber hikmat saudara adalah takut akan Tuhan. Wah, ini dalam saudara. Kalau kita boleh hayatiin dalam pekerjaan, mungkin Bang Anton udah angkat saudara, takut akan Tuhan saudara itu melebihi takut akan yang lain. Bahkan akan bos kita saudara. Ada satu buku bagus saudara itu. Jikalau jikalau manusia dianggap besar, maka Allah akan jadi kecil. Tapi sebaliknya, kalau kita boleh melihat Allah itu besar, dan yang sebenarnya kan Allah itu besar ya, bos kita kan sebenarnya kecil banget ya dibandingin dengan Tuhan. Maka kita akan sanggup melihat, saudara, bos apapun di muka bumi ini itu adalah kecil dibandingkan dengan Tuhan. Itu poinnya ya. Jadi sebuah hikmah, saudara, adalah takut akan Tuhan, bukan takut sama siapapun juga, sama apapun juga. Bukan berarti kita kemudian tidak disiplin dan seterusnya. Sumber hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, sumber hikmat adalah kehendak Tuhan. Ketika Paulus masuk kepada aplikasi kepada jemaat di Efesus untuk mari bangun yang tidur, sekarang hidup dengan bijaksana, seperti itu, make the most of opportunity, gunakan waktu yang ada dengan penuh hikmat, seperti itu. Nah, kemudian nasihat Paulus demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, saudara, maksudnya adalah berhikmat. Nah, bagaimanakah berhikmat? Mengerti kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, sumber hikmat adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak siapa-siapa, bukan kehendak situasi, bahkan bukan kehendak diri kita. Sumber hikmat adalah kehendak Tuhan. Dalam satu retreat, Pak Koichi Ottawa membagikan satu ilustrasi untuk memperlihatkan betapa pentingnya, atau itulah sikap yang tertinggi ya di dalam kita mengetahui akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita, yaitu sikap hati menyerah pada kehendak Tuhan. Dia kasih ilustrasinya, saudara, dengan makanan Jepang. Makanan Jepang, saudara, itu ada sushi, ada segala macam ya. Tapi ada satu makanan, saudara, yang dibuat itu mengikuti chefnya. Jadi kita nggak bilang makanan apa, tapi chefnya akan buatin buat kita gitu. Apa istilahnya? Omakase. Betul ya sih, omakase ya? Iya Kak, omakase. Iya, omakase. Omakase. Itu mahal itu. Mahal itu katanya. Makanya itu harganya mahal. Saya lupa ya. Apakah sampai ya mungkin ratusan dolar kali. Iya. Nah, ini yang kedua, saudara. Sumber hikmat adalah kehendak Tuhan. Nah, poin saya mau bilang begini. Mudah-mudahan nggak terlalu salah sih ya menjelaskannya ya. Waktu saya pernah di Pekantas, saudara, di Pekantas, bekerja di Pekantas, kalau saya gunakan kata bekerja, maka ada banyak hikmat, saudara, saya dapat di Pekantas. Karena apa? Karena di Pekantas banyak banget belajar Alkitab. Raker, raker Pekantas, saudara, itu kalau rakernya 3 hari, 3 sesi, saudara, itu khotbah. Itulah, ngerti maksud saya. Begitu banyaknya belajar Alkitab itu, belum doa segala macam. Nah, jadi ya sangat wajar lah ya, saya banyak mendapatkan hikmat ya memang di Pekantas, di tempat kerja saya gitu. Tapi saudara, terkait dengan marketplace, kita tidak bisa berpikir bahwa sumber hikmatku adalah marketplace gitu. Mungkin dalam hal-hal yang common bisa gitu ya, skill dan sebagainya, ataupun pengetahuan-pengetahuan pekerjaan itu betul ya di tempat pekerjaan. Tetapi berkaitan dengan etika, berkaitan dengan keputusan-keputusan keputusan-keputusan yang bukan terkait dengan produk ya, maksud saya tuh mie yang terbaik ataupun mesin yang terbaik, tapi saudara berkaitan dengan keputusan-keputusan moral, saya gunakan kata moral lah, nanti teman-teman boleh diskusi,
Saudara tidak bisa tidak, saudara, itu susah didapat di marketplace itu sendiri. Kecuali marketplace Anda atau tempat kerja Anda, saudara betul-betul punya value-value yang Christian value gitu. Tapi kalau bukan Christian value, kita susah untuk dapatkan di situ. Nah, itu satu kondisi saja. Tapi lepas dari dapat atau tidak di marketplace, tetap Alkitab mengatakan bahwa sumber hikmat adalah takut akan Tuhan, sumber hikmat adalah kehendak Tuhan. Ini dua ayat yang saya bagikan. Nah, kedua hal ini, saudara, kita dapatkan, saudara, itu di persekutuan atau di gereja atau di kumpulan orang percaya. Nah, beberapa ayat mari kita lihat. Ketika Paulus habis menasihati tentang janganlah kamu bodoh tapi berusahalah mengerti kehendak Tuhan, Paulus kemudian mengatakan begini atau menasihati demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini saya tidak jelaskan, saudara, ya, bagaimana anggur membuat orang menjadi berani dan seterusnya. Tapi Paulus menegaskan bahwa keberanian yang sejati itu adalah kalau kita penuh dengan roh. Ataupun hikmat yang sejati, sukacita yang sejati kalau kita penuh dengan roh. Nah, lalu lebih tegas bicara soal pentingnya persekutuan, Paulus berkata begini, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tentu, saudara, ketika Paulus bicara berusahalah mengerti kehendak Tuhan, kemudian dia kaitkan dengan penuh dengan roh, kemudian dilanjut dengan penuh dengan roh, dilanjutkan dengan kemudian puji-pujian dan sebagainya. Saudara, tentu ini tidak bukan yang nggak nyambung gitu ya, bukan yang nggak nyambung, tapi sangat nyambung, saudara, sangat nyambung, sangat nyambung. Yaitu bagaimanakah kita mengerti kehendak Tuhan? Kita dapatkan itu memang Tuhan berkenan menganugerahkannya dalam persekutuan, dalam persekutuan. Tuhan berkenan menganugerahkannya dalam mazmur, dalam kidung pujian, dalam nyanyian rohani. Ketika kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita memuji Dia, menyembah Dia, saudara, disitulah kita akan mengalami satu proses di mana kita menangkap kehendak Tuhan itu. Pilihan kita, saudara, ya, di dalam mengambil keputusan, menurut saya ada 3 macam kali ya, 3 atau 2 ya. Saudara, yang pertama, saudara, itu yang hitam putih, hitam putih. Yang kedua, saudara, adalah yang abu-abu gitu ya. Maksud saya abu-abu itu bukan berarti nggak benar nggak salah, tapi seperti kayak gradasi warna, saudara. Gradasi warna, ini bukan masalah salah atau benar, tapi yang mana gitu, yang mana gitu. Itu, ya, 2 itulah, saudara. Nah, untuk yang pertama, saudara, itu kita butuh apa ya, berkaitan dengan hitam putih, saudara. Biasanya yang putih itu penuh risiko, yang hitam juga sebenarnya juga berisiko juga sih. Maksudnya keputusan yang salah berisiko, keputusan yang benar juga berisiko. Saudara, itu butuh keberanian. Nah, dari mana datangnya keberanian, saudara? Kembali dari kasih Tuhan, dari kuasa Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, hati itu menjadi kuat. Hati itu menjadi kuat. Ya, saya pernah kepikir itu, saudara, ketika sedang agak takut ya dengan isu-isu apa namanya, radikalisme dan sebagainya gitu ya. Kalau sampai terjadi seperti di Suriah, bagaimana, bla 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 gitu. Waktu itu saya diingatkan sih, mereka yang menjadi pejuang di garis depan itu kasihan sekali kalau tidak punya waktu itu ya, atau tempat untuk mereka mengarahkan hati ke Tuhan. Gitu. Ya, salah satu lagu yang sangat indah, saudara, terkait dengan pergumulan sosial, lagu itu kan, this is my father's world. Kalimat akhirnya apa? Although the wrong seems of so strong, God is the ruler yet. Saudara, saya berani jamin, saudara, lagu itu pasti akan sangat menghibur kepada mereka yang melihat atau mengalami sudah berjuang habis-habisan, tetapi tetap tampaknya kejahatan kuat sekali. Although the wrong seems of so strong, God is the ruler yet. Ya, itu. Nah, saudara, itu. Nah, untuk pesan kedua, saudara, ya kembali peka ya. Yang gradasi warna itu tuh. Ya, salah satu ayat yang saya suka doakan, saudara, untuk alumni, saudara, itu Filipi 1 ayat 9-11 gitu ya. Ya, saya masih ingat saya pernah doakan untuk Peter, saya pernah doakan untuk Anton, saudara, ketika mereka dalam masa-masa ngambil keputusan terkait dengan pekerjaan mereka ya.
Kalau Peter saya masih ingat apakah tetap di Jakarta atau pindah ke Manado. Kalau Anton ya saya masih ingat ya salah satunya terkait dengan panggilan full time ya. Iya, saudara itu apa namanya eh, keputusan yang spesifik seperti itu ya diambil ketika hati terarah kepada Tuhan. Terang itu menerangi hati itu. Ya kira-kira demikian. Nah, kalau Kolose juga sama, saudara. Kalau tadi dikaitkan dengan puji-pujian, worship ya, itu. Nah, sekali ini dikaitkan, saudara, dengan firman. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Ya, menarik, saudara. Ketika Paulus mengatakan tentang kekayaan firman, dia mengatakan perkataan firman diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jamak maksudnya, di antara kamu. Saat teduh sangat penting, sangat. PA pribadi sangat penting, sangat. Tapi saudara, Tuhan berkenan menyatakan firman-Nya dengan kaya di dalam persekutuan di antara orang percaya. Sehingga kemudian terjadilah keputusan itu semakin utuh, semakin bulat. Dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ya, jadi tadi saya masuk kepada sumber hikmat itu adalah Tuhan, adalah kehendak Tuhan, dan itu kemudian saudara Tuhan berikan dalam persekutuan. Ya saya sedang lagi bahas, kita sedang membahas tentang discipleship community saudara ya. Jadi saya sedang menekankan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya, atau kita makin percaya kepada Tuhan dan kita makin mengerti kehendak Tuhan. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan persekutuan. Tetapi bukan maksud saya mengecilkan akan peran quiet time, apa namanya relasi pribadi kita dengan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, saudara. Ngomong-ngomong, saya masih tetap ini kan ya? Ya, ada yang bisa jawab saya? Iya, iya Kak, masih kelihatan. Oke, soalnya wajah itu tiba-tiba hilang, wajah siapa? Wajahnya Yohan. Oke, nah saya mengutip saudara beberapa kalimat cantik yang pernah saya baca, yang mengukuhkan lah ya betapa pentingnya memang fellowship itu. Nah, C.S. Lewis mengatakan begini, saudara. Friendship is the greatest of worldly goods. Certainly to me, it is the chief happiness of life. If I had to give a piece of advice to a young man about a place to live, I think I should say sacrifice almost everything to live where you can be near your friends. I know I am fortunate in that respect. Saudara, C.S. Lewis, saudara sangat melihat pentingnya sahabat. Dan tentu kalau kita baca lebih lanjut kisah hidupnya, saudara, sahabat-sahabat dia, saudara, adalah sahabat-sahabat yang sama-sama seperti dia, dalam arti orang yang sangat pemikir, tapi juga sangat sangat cinta Tuhan, kemudian sangat memperjuangkan atau melihat kebenaran firman Tuhan bagi dunia ini. Seperti itu. Setahu saya, saudara, yang saya tahu dan pernah juga mungkin juga mengetahui juga, saudara, sahabat terdekat C.S. Lewis salah satunya adalah Tolkien, yang menulis buku The Lord of the Rings. C.S. Lewis sendiri menulis buku Narnia. Mereka itu, saudara, sahabat dekat, saudara. Sahabat dekat. Nah, ada satu kalimat C.S. Lewis di buku Four Loves, maaf saya tidak ketemu bukunya, jadi seberapa yang saya ingat, dia mengatakan begini loh, pendapat sahabat itu sangat menentukan keputusan kita. Pendapat sahabat. Jadi, boleh ada banyak masukan-masukan, ataupun suara mayoritas, saudara, tapi pendapat sahabat-sahabat dekat dengan kita, saudara, itu akan menentukan keputusan kita. Dan saya pikir-pikir, gila ya, ketika saya baca itu, saudara, lagi pas baca buku itu, saya lagi sedang dalam proses KTB dengan anak hukum UI ya, angkatan 2011, Yosef dan kawan-kawan.
Saya pikir iya, betapa pentingnya gitu loh KTB ini. Nanti saya akan kasih lebih lanjut. Kan ternyata secara common aja, secara umum, saudara, sahabat itu penting banget menentukan pendapat kita. Jadi kepada siapa kita curhat, kepada siapa kita curcol, kepada siapa kita minta pendapat, saudara itu akan menentukan keputusan yang akan kita ambil. Nah, karena itulah C.S. Lewis mengatakan, kalau aku boleh kasih nasihat kepada anak muda, di mana akan tinggal, tinggallah dekat dengan sahabat-sahabatmu. Dan entah ya saudara, kalau kita boleh menyimpulkan, itukah sebabnya C.S. Lewis bisa menuliskan karya-karya tulis yang begitu klasik, saudara, jadi berkat. Begitu juga Tolkien, saudara. Mereka menjadi sahabat-sahabat atau fellowship yang betul-betul saling mempertajam, saling memperkuat satu dengan yang lain. Ya kemarin aja saya dengerin rekaman uh, satu khotbah, saudara. Si pengkhotbah itu dari GC ya, dari PG dosen, saudara. Khotbah ataupun ceramah, dia mengutip Tolkien, filmnya yang keberapa lah itu, yang bicara tentang steward, tentang kita itu cuma penata layan, kita bukan owner. Itu pun saudara menempelak saya gitu, menempelak saya. Uh, saya mengatakan betapa tajamnya pikiran Tolkien, saudara, menganalisa akan kehidupan ini gitu, akan manusia ini. Dan bisakah kita boleh menyimpulkan itu adalah salah satunya adalah buah persahabatan dia dengan C.S. Lewis dan lain-lain, orang-orang yang sangat takut akan Tuhan, sangat cinta Tuhan dan sangat cinta firman, menerangi kehidupan manusia. Nah, satu lagi saudara, di T. Bonhoeffer. Bukunya terkenal saudara, Life Together. Dalam kesendirian dia, saudara, atau lebih tepat, maksudnya dalam ketika dia di penjara, saudara, dia menulis sebuah buku yang sangat memperlihatkan betapa pentingnya together itu, community itu, persekutuan itu. Dan dia menulis satu kalimat, we experience the love and presence of God to one another in Christ. Maksudnya gini, saudara, dia menuliskan begini di bukunya itu. Ada saatnya kita mengerti pimpinan Tuhan, itu Tuhan bicara langsung lewat saat teduh, lewat doa pribadi, lewat penggalian Alkitab, baca buku dan sebagainya. Tapi ada saatnya, saudara, kita tidak sanggup untuk mengerti kehendak Tuhan secara pribadi. Dan pada saat itulah Tuhan pakai saudara-saudara seiman menyatakan firman Tuhan yang mungkin kita udah tahu, menyatakan sesuatu yang kita mungkin udah tahu, tapi saudara itu jadi bersinar gitu loh. Ketika sahabat yang mengasihi kita, saudara-saudara seiman yang saleh, yang penuh dengan Roh Kudus menyatakan pada kita, saudara, itu menerangi hati dan pikiran kita. Mungkin contoh yang klasik, saudara, itu nasihat dari kalau tidak salah saudara perempuan dari misionaris itu, siapa namanya? Kedua tua gini suka bilang nih. OMF, siapa yang dirin OMF? Siapa yang foundernya OMF? Hudson Taylor, Pak. Iya, Hudson Taylor, iya. Hudson Taylor, saudara, dia kan mengambil keputusan yang sangat dramatis untuk pergi ke China, saudara. Nah, kemudian dia menghadapilah betapa beratnya pekerjaan misi di China, dan dia sudah hampir menyerah. Nah, dia menceritakan pergumulannya kepada saudara perempuannya, saudara, yang mendukung keputusan dia untuk pindah dari Amerika ke China. Dan saudara perempuannya, saudara, itu mengeluarkan satu kalimat yang terkenal, saudara. Apa yang kamu lihat di dalam terang, jangan kamu ragukan di dalam gelap. Apa yang kamu lihat di dalam terang, jangan kamu ragukan di dalam gelap. Saudara, itu sangat menguatkan Hudson Taylor untuk melanjutkan perjuangan misinya di China. Dan ratusan tahun kemudian, saudara, kita melihat buah-buah pelayanan dia. Dan saya akan mengatakan, sebagian kita, saudara, sebagian besar dari kita, atau secara menyeluruh sebagai komunitas, yaitu Perkantas, menikmati, saudara, pelayanan OMF lewat salah satu hambanya yang setia, ya Ibu Dorothy Marx. Kalau di Bogor itu ada Pak John Chambers dan seterusnya, misionaris dari OMF. We experience the love and presence of God to one another in Christ. Itu. Ada saatnya kita dapat sendiri, saudara, tapi ada saatnya
Tuhan menyatakan itu lewat saudara-saudara seiman satu dengan yang lain, atau makin meneguhkan, makin menguatkan. Nah, Hendy Nawan juga saya cari-cari lagi saudara ya, kemudian dapat quotes ini saudara. Ini salah satu penulis saudara yang saya sangat suka bukunya, karena ketika saya patah hati berat, bukunya lah yang menghibur saya menggapai kematangan rohani. Dia mengatakan begini, pay attention to the people God puts in your path if you want to discern what God is up to in your life. Ya, dia sangat kuat saudara bicara tentang community ini. Ada buklat-buklat kecil saudara yang diterjemahkan oleh Canisius. Ada satu gambar yang saya sangat suka saudara. Gambar itu ya saya coba beritahukan lewat kalimat. Gambar itu adalah gambar rumah. Lalu kemudian ada orang keluar rumah saudara. Jadi orang itu di luar rumah dengan jubah yang panjang. Nah, jubahnya saudara itu diinjak di rumah itu. Jubahnya itu saudara dipegang di rumah itu. Nah, gambar itu mau mengatakan kemanapun orang Kristen pergi untuk menjadi garang dan terang, dia tetap harus punya kaki di rumah. Kalau enggak, dia enggak jelas akan kemana, saudara. Dia akan hilang. Dunia terlalu berat buat dia. Tapi tubuh Kristuslah yang menjadi tempat dia bertumpu. Tempat dia untuk terus dikuatkan, diperbaharui, dan seterusnya. Yeah, pay attention to the people God puts in your path if you want to discern what God is up to in your life. Ya, sebagai penutup saudara, saya aplikasikan kepada dua hal. Pertama, pentingnya kelompok tubuh bersama. Ini ayat sangat kuat saudara ya, mengatakan pentingnya satu fellowship yang intens ya, yang regular saudara, intens regular. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegak hatinya karena tipu daya dosa. Ya, firman Tuhan mengajar kita untuk menasihati itu dari hari ke hari. Jadi regular saudara ya, terus menerus gitu loh, terus menerus. Dikatakan supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegak hatinya karena tipu daya dosa. Nah, menjadi tegak hatinya saudara itu adalah sebuah proses, bukan seketika. Bukan seketika, ini adalah sebuah proses yang mungkin akan terjadi saudara berminggu-minggu, atau mungkin berbulan-bulan, atau mungkin bertahun-tahun. Kalau tidak ada yang menasihati dia saudara dari minggu ke minggu, atau dari bulan ke bulan, atau lebih lagi saudara, lebih intens dari hari ke hari saudara, dia akan tiba di satu titik saudara yang dikatakan sebagai point of no return. Dia ambil keputusan yang salah itu. Dia nikahi selingkuhannya saudara. Dia tinggalkan istri dan anaknya. Pada saudara, proses dia untuk sampai kepada situ saudara itu mungkin terjadi tahunan saudara. Terjadi sekian lama. Nah, kalau saja saudara ada komunitas, ada sahabat-sahabat yang ingatkan dia, doakan dia, bahkan kemudian tegur dia saudara, bisa tampar dia kali saudara ya. Tampar dia kali. Nah saudara, dia mungkin tidak akan sampai kepada titik point of no return itu. Di mana dia akhirnya ambil keputusan yang salah, bahkan sangat berbahaya dan menyakitkan karena tipu daya dosa. Berbahagialah saudara dan saya yang punya sahabat-sahabat yang akan mendoakan kita, mengingatkan kita, menegur kita selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya kita tidak sampai kepada titik yang dikatakan point of no return itu. Dosa sudah mengeraskan hati kita, sudah mengikat kita begitu rupa, sehingga kita menjadi orang yang begitu rupa sangat bodoh di dalam memilih dosa daripada memilih untuk takut akan Tuhan ataupun hidup suci. Nah, disinilah saya pikir saudara, kalau menggunakan kata proses, kita akan mendapatkan sahabat kalau kita punya KTB. KTB. Tentu saudara ada sahabat-sahabat kita juga dalam konteks keluarga ya. Tapi dalam konteks pelayanan perkantas saya melihat sih, Tuhan salah satunya menganugerahkan sangat indahnya saudara, sahabat-sahabat rohani lewat KTB, lewat kelompok tubuh bersama.
Dan jujur, salah satu yang membuat saya mempertahankan KTB bersama Yosep dan kawan-kawan itu, saudara, adalah hal ini, saudara. Kan ya malas juga sih karena KTB ya, bukan malas sih, gimana, sama-sama sibuk, sama-sama punya kegiatan-kegiatan, eh, apa eh, paling kalau suka kontak saudara pas kena COVID, gue kena COVID doain ya gitu. Tapi kalau rutin ketemu saudara itu kadang-kadang sama-sama lupa gitu, sama-sama nggak bisa gitu. Eh, nah, tapi satu kali ketika saya biarkan saja saudara kami nggak pernah ketemu, sampai ketika satu kali ketemu sharing-sharing gitu, eh, satu dari mereka saudara sharing ini, ya intinya eh, dia sedang bergumul lah untuk eh, terima uang gitu ya. Sebenarnya boleh apa enggak ya gitu ya. Nah, lalu yang satu bilang, ya nggak boleh lah, itu gratifikasi namanya. Dan kemudian saya pikir-pikir, iya ya, ini anak-anak ini kalau nggak dijagain gitu ya, nanti kalau mereka udah terlalu eh, apa dibelit saudara dengan lingkungan gitu ya, lebih daripada dihidupi atau berakar kepada firman, udah susah kali nanti untuk bilang, janganlah, jangan. Lebih baik susah kau daripada kau masuk kepada jebakan-jebakan Batman itu. Iya, saudara, itu pentingnya kelompok tumbuh bersama. Nah, yang berikut saudara, saya masuk kepada pentingnya ibadah. Ya, saya sangat suka Mazmur 84. Saya kutip saudara beberapa ayat. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siarah. Apabila melintasi lebah bakah, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Dan kemudian ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara pemazmur yang sangat menikmati hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan saudara di rumah ibadah atau di rumah Tuhan. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kalau sedikit boleh tafsirkan, saudara, dia dalam tanda kutip iri sama orang Lewi, saudara. Ya, saya pernah mikir juga sih, saudara sekalian ya. Kita yang pelayanannya, pekerjaannya saudara itu nyiapin ibadah, memang ya jujurnya saudara banyak dapat firman sih ya. Berapa kali saudara saya hampir tergoda juga untuk jatuh segala macam. Lalu lagi bikin CEO waktu di Keramat tuh. Waktu saya lagi agak apa ya, agak bergumul lah ya tentang hidup uh, pelayanan saudara. Lalu kemudian lagi CO, itu MC lagi CO lagu itu saudara. Hidup bagi Yesus, hidup yang benar. Ya udah langsung bertobat lah saudara. Begitu pernah lagi ada tergoda saudara, saya itu dalam dosa. Pas Riko saudara, Riko lagi, padahal itu bukan lagi CO sih, lagi nyanyi-nyanyi aja. Selesai acara sesi nyanyi-nyanyi gitu. Dia nyanyi lagu ini. Yield not to temptation, for yielded is sin. Ya sudah tertempelak lagi gitu loh. Saya pikir-pikir apa itu ya tafsir Anton atau Esi boleh protes lah kalau saya salah. Dia tak pakai iri juga saudara sama orang Lewi. Tapi tentu beribadah di rumah Tuhan bukan hanya orang Lewi saudara. Mereka pun semua suku bisa. Nah disitulah mereka mengadakan siarah, mereka datang ke rumah Tuhan. Dan dikatakan kemudian kesimpulannya mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Karena makin makin ngeh saudara betapa pentingnya beribadah itu untuk mengalami Tuhan, takut akan Tuhan, mengalami hikmat Tuhan. Ya, sebagai penutup ada satu kalimat cantik saudara dari buku Charles Clanting. Saya lupa pengarangnya siapa. Ini bukan kalimat saya, jadi misalnya saya mau bilang. Dia katakan, church is a main vehicle to establish the kingdom of God. Iya, misi alumni di marketplace tentu sangat sangat ditentukan oleh apa namanya kompetensi, kerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saudara, untuk mereka boleh menghidupi atau mengalami Amsal 10 ayat 11 ya. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Mereka sungguh-sungguh menjadi berkat besar, saudara, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, aminkan, imani, untuk menjaga, mempertajam mereka. Atau kita semua, saudara,
untuk membangun kerajaan Allah. Gereja menjadi main vehicle itu, menjadi porosnya, saudara. Ketika di dalam gereja atau discipleship community ini, mereka betul-betul mengalami takut akan Tuhan. Mereka betul-betul alami firman. Kalau satu buku tentang ibadah, saudara mengatakan, itu potret mereka nanti kelak di dunia. Ketika ada hati yang berjumpa dengan Tuhan, hati yang alami firman Tuhan, alami kuasa Roh Kudus, itulah potret mereka nanti di dunia kerja. Seperti itu. Nah, karena itu saya tutup dengan kesaksiannya Bang Anton. Nggak apa-apa, Ton, ya, aku kutip ya, Ton. Anton, saudara, kan mengambil keputusan yang ya cukup dramatis lah ya. Di puncak karir dia menjadi hamba Tuhan, atau mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Pada satu sisi, saudara, dia juga punya beban yang besar untuk balik ke Indonesia, bla bla bla. Tapi begitu rupa Tuhan memimpin dia untuk sampai saat ini masih tetap di Singapura, saudara. Dan bertahan tidak jadi warga negara Singapura, walaupun itu sangat berat secara finansial. Nah, satu kali, saudara, Anton dapat tawaran untuk jadi direktur, saudara, sebuah NGO besar, saudara. NGO yang dibangun oleh orang Kristen, tapi NGO itu sudah bersifat interreligion, saudara, seperti itu. Dan pekerjaan itu cocok untuk kompetensi dia. Tapi kemudian Anton cerita, kalau aku ambil itu, apa bedanya ya aku kerja di tempat yang lama gitu. Bukankah saat ini Tuhan memanggil aku untuk menjadi gembala, untuk melayani di rumah Tuhan, itu kalau kalimat saya. Dan saudara, pemahaman itu membuat dia mantap untuk tolak kesempatan itu. Padahal dengan menjadi direktur di NGO itu, saudara, mungkin ada banyak masalah-masalah praktis terselesaikan, saudara. Dan saya pikir, saudara, walaupun mungkin tidak dengan kalimat ini, Anton boleh melihat gitu ya, membangun gereja Tuhan menjadi rumah bagi orang-orang percaya untuk kuat membangun kerajaan Allah di marketplace, saudara. Itu adalah pekerjaan yang sangat penting. Amin. Ya, silakan Esi untuk melanjutkan. Tak, aku stop. Terima kasih, Kalina. Ya, saya lanjutkan untuk bagian yang terkait dengan Marketplace Discipleship Community. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Nah, sudah. Sudah, Kak. Sudah ya. Ya. Ya, saya mengutip pernyataan Bill Hull. Bill Hull menyatakan krisis pemuritan adalah krisis produk. Maksudnya ketika gereja atau komunitas umat Allah mengabaikan pemuritan, sebenarnya yang terjadi adalah mereka sedang mengalami krisis produk, yaitu kualitas dari jemaat yang dihasilkan. Pernyataan Bill Hull ini membuat saya berpikir juga di dalam konteks komunitas kita, yaitu komunitas persekutuan alumni Kristen. Ini saya tidak berbicara terkait dengan institusi teman-teman, tetapi saya berbicara terkait dengan setiap alumni Kristen yang merupakan buah pelayanan persekutuan mahasiswa Kristen, itu masuk ke dalam komunitas persekutuan alumni Kristen. Jadi ini bukan bicara terkait dengan lembaga, tetapi ini berbicara terkait dengan komunitas, di mana kita masuk terhisap menjadi bagian di dalam komunitas tersebut gitu. Nah, pertanyaannya adalah produk seperti apa sih yang dihasilkan dari komunitas persekutuan alumni Kristen ini? Baik mungkin kita mengikutinya di dalam konteks kota, atau mungkin kita mengikutinya di dalam konteks kampus, atau kita mengikutinya di dalam konteks PAK di kantor gitu ya. Produk seperti apa yang dihasilkan? Saya mau sharingkan terkait dengan hasil survei yang pernah dilakukan oleh Graduate Center bekerja sama juga dengan tim Litbang Perkantas Nasional dalam rangka untuk KNPA 2020. Di dalam survei ini itu
kepada respondennya adalah alumni Perkantas mayoritas. Itu ada 646 responden dengan rentan usia itu yang terbesar sekitar, ya saya coba grouping aja sekalian besar, 25 sampai 45 tahun dengan 87% responden. Saya rasa kita di sini pun masuk ke dalam kategori umur di sini ya. Nah, ada beberapa temuan yang saya coba angkat yang cukup menarik, yang juga saya pikir bisa menjadi perhatian kita bersama dalam konteks kita adalah bagian dari komunitas ini. Yang pertama adalah terkait dengan kapan meyakini bahwa tempat kerja mereka saat itu adalah tempat mereka berkarya untuk jangka panjang atau panggilan Tuhan. Ada hasilnya ada yang cukup menarik, yaitu 47% itu dalam 3 tahun pertama mereka meyakini terkait dengan panggilan Tuhan tersebut. Lalu 15%-an itu tahun ketiga dan tahun kelima, 12%-an itu tahun ke-6 dan tahun ke-10. Tetapi ada satu hal yang cukup signifikan yang perlu jadi perhatian. Ada sekitar 20% lebih itu hingga sekarang, yaitu hingga mereka isi survei itu tahun 2020 itu, mereka belum tahu, belum meyakini akan panggilan Tuhan dalam konteks di marketplace gitu ya. Ini angka yang cukup besar, teman-teman. Terus temuan yang kedua adalah terkait dengan tantangan. Ini adalah tantangan internal diri, yaitu pertama tekanan keluarga. Tekanan keluarga itu menjadi tantangan yang besar buat alumni itu terima pekerjaan apapun setelah mereka lulus. Itu teman-teman bisa lihat, mereka yang memilih angka 3, angka 4, dan angka 5 itu cukup tinggi. Itu menunjukkan gambaran alumni kita gitu ya. Mereka akan bekerja apa saja setelah mereka lulus, tanpa menggumulkan terkait dengan panggilan. Terus yang kedua adalah ambisi pribadi. Ini juga menjadi tantangan besar bagi mereka mencari panggilan Tuhan bagi hidup mereka. Teman-teman bisa lihat, yang memilih angka 3 dan angka 4 cukup tinggi. Bahwa ambisi pribadi itu menjadi tantangan besar bagi mereka mencari panggilan Tuhan. Kan sebelumnya Bang Anton juga sudah bahas ya, banyak terkait dengan panggilan. Terus terkait dengan tantangan yang dihadapi di tempat kerja di dalam masa transisi 5 tahun pertama. Ternyata masalah besar yang mereka hadapi adalah yang pertama itu terkait dengan mempertahankan integritas, terkait dengan kejujuran, kekudusan hidup, dan lain-lain gitu ya. Terus yang kedua adalah menghadapi lingkungan yang korup. Ini juga menjadi masalah besar bagi mereka. Dan yang ketiga menjadi masalah besar adalah terkait dengan mentransformasi budaya di tempat kerja. Ini tantangan yang dihadapi oleh alumni di tempat kerja dalam masa 5 tahun pertama di transisi mereka. Nah, ada kabar baik. Di tengah-tengah tantangan internal diri maupun di tengah-tengah tantangan di tempat kerja mereka, ternyata ada sekitar 45% alumni yang punya mentor. Dan mentor itu berperan sangat signifikan dalam menolong mereka menghadapi masa transisi mereka di 5 tahun pertama di dunia kerja tersebut. Tapi ada 27,6% punya mentor, tapi kurang signifikan berpengaruh. Dan ada 27,1% itu tidak punya mentor sama sekali di dalam masa-masa transisi di 5 tahun pertama tersebut. Ini perlu jadi perhatian juga bagi kita. Saya tidak tahu teman-teman di sini masuk ke dalam kategori yang mana gitu ya. Terus, nah ini hal yang baik juga. Ternyata dalam perjalanan mereka, perjalanan alumni yang menjadi responden ini, ada orang-orang yang tetap menjadi teladan bagi mereka, yang menginspirasi mereka karena mereka melihat integritas dan pengabdian dari alumni tersebut, yang bagaimana bisa mengintegrasikan antara iman di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dan mereka temukan orang-orang yang menjadi teladan itu, di 5 tahun pertama pekerja mereka itu, paling tertinggi adalah di Parachurch. Terus setelah 5 tahun pertama bekerja itu, yang paling tinggi juga adalah Parachurch. Yang bisa kita simpulkan, itu adalah orang-orang yang ada di komunitas di Perkantas. Terus hal yang kedua yang cukup menarik juga adalah, di dalam masa transisi tersebut,
di 5 tahun pertama mereka bekerja, ternyata komunitas iman yang sangat berpengaruh dalam menopang mereka adalah yang tertinggi pertama itu KTB alumni. Tertinggi kedua itu keluarga, dan tertinggi ketiga itu adalah persekutuan alumni. Sehingga dari hasil survei ini kita bisa melihat bagaimana di satu sisi bisa dibilang kita simpulkan range waktu 0 sampai 10 tahun itulah alumni sebagian besar mengerti, menemukan panggilan Tuhan. Terus ada pergumulan terkait dengan internal diri, ada pergumulan terkait dengan konteks pekerjaan mereka, etika, moral, tetapi komunitas iman menopang mereka, maupun juga mentor menopang mereka di dalam masa-masa transisi tersebut. Nah, saya mempertegas ini dengan hasil temuan disertasi oleh Kak Sutrisna. Kalau teman-teman kenal, Kak Sutrisna Harjanto ini, dia adalah rektor dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Di dalam disertasi dia yang melakukan kualitatif research terhadap alumni-alumni binaan, alumni-alumni Kristen yang ada di Indonesia, ini adalah kesimpulannya. Bagaimanakah mempersiapkan alumni yang menjadi sadikim? Teman-teman bisa mau memperdalam terkait dengan sadikim ini, teman-teman bisa baca buku Kingdom Calling. Bagaimanakah? Ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah masuk ke dalam masa formatif. Kita ngalamin inilah ya teman-teman ya. Di dalam pelayanan siswa dan mahasiswa, kita mengalami namanya peletakan fondasi spiritual. Disinilah kita mengalami ketuhanan Kristus, karakter serupa dengan Kristus, dasar-dasar kekristenan dibangun di sini, dan dilakukan mentoring dasar spiritualitas, yaitu pemuritan di dalam kelompok kecil. Di sini kita mengalami, sejak mahasiswa ini kita mengalami masa formatif ini. Lalu ketika kita alumni, 5 tahun pertama, itu adalah transisi awal. Apa yang dibutuhkan oleh alumni muda ini di dalam masa transisi awalnya? Ini yang harus kita sendiri juga harus sadar, baik kita sebagai personal maupun sebagai komunitas. Yang pertama yang mereka butuhkan, alumni muda ini adalah integrasi awal. Maksudnya apa? Mengintegrasikan antara iman, nilai-nilai Kristen, karakter, segala sesuatu yang mereka sudah dapat, termasuk juga spiritualitas di mahasiswa, bagaimana itu bisa terintegrasi atau terinternalisasi dalam diri dan dihidupi di tengah-tengah konteks panggilan pekerjaan mereka di workplace, di marketplace. Dan yang kedua adalah pentingnya menolong alumni muda ini di dalam transisi awal itu adalah menemukan panggilan mereka. Jadi 2 kebutuhan itu, menolong mereka mengintegrasikan iman di dunia kerja, yang kedua menemukan panggilan Allah di dunia kerja. Sehingga yang dibutuhkan adalah mereka butuh namanya mentoring umum terkait dengan dunia kerja. Sedangkan masa transisi lanjut itu 6 sampai 10 tahun itu adalah bagi sebagian kecil mungkin alumni yang belum menemukan panggilan, mereka terus mencari menggumulkan panggilan Allah dalam konteks marketplace, dan terus-menerus juga mengintegrasikan iman di tempat pekerjaan mereka. Tapi ada satu lagi spesifik kebutuhan mereka, yaitu mempersiapkan mereka masuk ke dalam mengerjakan misi. Misi apa? Yaitu misi redemption dan restoration melalui profesi mereka. Yaitu apa? Misi menghadirkan, membuat kota itu bersukaria itu melalui profesi mereka. Sehingga apa yang dibutuhkan adalah mentoring spesifik terkait dengan profesi mereka. Kalau teman-teman pernah dengar ceritanya Bang Ruli itu sedang melakukan mentoring spesifik. Yaitu saat ini dia sedang mentor, punya satu kelompok alumni binaan PMK yang bekerja di PLN. Itu adalah salah satu bentuk mentoring spesifik. Dulu di tahun 2020-2021, GC juga pernah mencoba membangun mentoring spesifik dalam konteks profesi hukum. Itu ada beberapa mentor yang memimpin, salah satunya itu Ivan.
Lalu masuk ke dalam masa tahap yang keempat ini. Ini bagi alumni yang senior. Ini bagi alumni yang senior ini masuk dalam tahap generatif, tahap yang berbuah. Saya ketika wawancara beberapa alumni senior, waktu kita lakukan research, itu respondennya alumni-alumni yang ada di Kalimantan Barat, termasuk juga saya coba ngobrol dengan beberapa alumni senior yang ada di Jakarta, ternyata kebutuhan mereka adalah memberikan dampak, berdampak strategis melalui profesi. Itu konfirmasi jelas sekali melalui wawancara dan melalui beberapa diskusi dengan alumni-alumni senior. Mereka ingin memberikan dampak strategis melalui profesi mereka. Itulah wujud dari mereka menghadirkan menjadi sadikim orang benar, yaitu menghadirkan kota yang bersukaria. Ini sebenarnya kalau teman-teman baca buku Kingdom Calling itu sangat-sangat menarik sekali untuk bagian itu. Salah satunya itu ada satu contoh yang saya pikir itu juga harus digumulkan bagi kita alumni yang khususnya bergerak di bidang properti ataupun apa gitu ya. Ada satu alumni Kristen itu, dia salah satunya itu adalah melakukan, kan biasa ya, kayak di Indonesia juga, kalau perumahan mewah itu masuk satu kompleks perumahan mewah semua, dan ekonominya kurang lebih sama. Perumahan yang menengah ke bawah, itu satu kompleks perumahan menengah ke bawah, ekonominya kurang lebih sama. Tetapi dia membuat itu kan sebenarnya terjadi pemusatan kemiskinan ya. Ketika terjadi pemusatan kemiskinan, ya segala akses ya terbatas. Ya segala, akhirnya kemiskinan itu akan terus-menerus melingkar gitu. Tapi akhirnya alumni Kristen ini yang ada di Amerika ini, dia akhirnya masuk ke dalam satu gerakan, bagaimana itu disebar. Jadi itu dia membuat satu kebijakan gitu ya. Perumahan yang ada itu tidak homogen, dalam artian perumahan mewah itu terdiri semua perumahan mewah. Tetapi di dalam perumahan mewah itu ada bagian-bagian yang perumahan yang masih terjangkau oleh ekonomi lemah, sehingga terjadi percampuran terjadi, sehingga orang yang miskin tidak terus-menerus hidup di dalam kemiskinan, di dalam konteks lingkungan yang miskin, tetapi mereka bisa masuk juga mendapatkan akses yang sama. Itulah tahap di dalam generatif. Yang dibutuhkan bukan lagi mentoring, tetapi yang dibutuhkan adalah mutual support, terus kontribusi strategis. Jadi jangan mengharapkan alumni-alumni senior itu masuk ke dalam kayak persekutuan biasa. Yang dibutuhkan adalah mutual support dan menjadi resource person, baik sebagai mentor, sebagai narasumber, segala sesuatu yang memang dia itu mau memultiplikasikan baik rohaninya maupun dirinya kepada yang lebih junior. Itulah kebutuhan dari alumni senior. Nah, pertanyaan kembali, kita sebagai konteks komunitas persekutuan alumni Kristen ini, apa sih yang sebenarnya menjadi sentral dan panggilan kita? Ya ini saya bertanya, baik kita secara personal maupun sebagai komunitas ya. Apakah kita ini sedang menghasilkan murid Kristus yang dewasa dan misional? Nanti saya akan jelaskan. Atau sekedar menghasilkan konsumen layanan kerohanian yang setia? Maksudnya kita secara pribadi ataupun kita secara komunitas senang kalau alumni setia hadir di persekutuan, senang kalau alumni mendukung program-program yang ada di persekutuan, atau senang alumni itu rajin perpuluhan. Apakah hanya sekedar itu? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita semakin mengalami formation tersebut? Dibentuk menjadi murid Kristus yang ngalamin transformation, yang dewasa dan misional. Wujudnya apa? Wujudnya adalah, ya sebelum masuk wujudnya, pertanyaan lebih lanjut adalah, apakah pemuritan itu menjadi sesuatu yang pilihan atau sentral? Ini saya pertanyaan ini akan mempengaruhi baik kita secara pribadi maupun secara komunitas. Mempengaruhi keputusan kita dalam hal komitmen dan prioritas, maupun sumber daya dan sumber dana yang kita akan alokasikan.
Contohnya begini tuh. Jikalau saya 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 megang beberapa, saya lumayan sering ketemu dengan alumni-alumni mudanya, ya Potristi ya. Eh, di dalam beberapa pertemuan itu saya sedang berpikir sih teman. Sebenarnya eh, di dalam pertemuan-pertemuan yang ada ini, apakah saya memang sengaja secara intensional memberi diri saya di dalam komitmen dan prioritas yang ada, sumber daya dan sumber dana saya memang dalam maksud untuk boleh memuridkan mereka. Dan itu menjadi bukan lagi satu pilihan, tetapi itu menjadi sesuatu yang sentral dalam konteks saya secara personal sebagai murid Kristus gitu. Maupun kita secara personal maupun komunitas. Sehingga tujuannya apa? Tujuan dari Marketplace Discipleship Community ini itu merindukan agar komunitas persekutuan alumni Kristen ini, baik dalam konteks kota, kampus, ataupun kantor ini, itu menjadi komunitas pemuritan bagi alumni dalam mengintegrasikan iman, nilai-nilai Kristen, spiritualitas, panggilan, dan misi di dunia kerja. Sehingga setiap alumni Kristen tersebut boleh menjadi murid Kristus yang dewasa dan misional. Nah, sehingga komunitas yang ada ini adalah komunitas transformatif. Komunitas yang transformatif. Komunitas yang ketika mengintegrasikan itu bicara terkait dengan menginternalisasikan iman, nilai Kristen, spiritualitas, panggilan, dan misi itu menjadi sesuatu yang hidup. Membentuk alumni itu untuk menjadi murid Kristus yang dewasa dan misional. Wujudnya apa? Wujudnya adalah dalam perenungan dan penggalian saya dari Kolose 1 ayat 28 ini, wujudnya adalah alumni yang ada adalah alumni yang Christ Center, berpusatkan kepada Kristus, yang mempertuhankan Kristus seluruh aspek. Soalnya mungkin ini kita sepertinya basi banget ya, dari mahasiswa kita juga udah sering dengar. Tapi saya tahu tuh, dalam perjalanan alumni untuk menyatakan Kristus sebagai Tuhan atas hidup, seluruh aspek hidup, tidak semudah apa yang diucapkan ataupun apa yang sering kita dengar. Tapi itu formation yang harus kita alami. Christ Center itu nyata, bukan sekedar ucapan ataupun slogan. Dan yang kedua adalah Christ likeness, keserupaan dengan Kristus. Kalau kita udah bahas dari yang Bang Anton, berapa banyak hal-hal yang maksudnya nilai-nilai Kristiani, prinsip, tujuan, etika, moral yang ada itu, apakah setiap keputusan, setiap gaya hidup, segala sesuatu yang kita lakukan itu menunjukkan Christ likeness. Dan yang ketiga, tidak mungkin seseorang Christ center dan Christ likeness itu tidak mengerjakan Christ mission. Saya akan elaborate hal ini, teman. Sehingga wujudnya apa? Wujudnya adalah berbicara terkait dengan Christ mission, yaitu murid yang misional itu masuk ke dalam pengerjaan, yaitu menghadirkan kota yang bersukaria. Itu wujudnya apa? Dia mengerjakan redemption and restoration works itu. Kalau tadi kan Kak Lina bilang ilustrasi yang gambarnya siapa itu, yang kakinya jubahnya itu diinjek di dalam rumah itu. Ini gambar ini sangat menarik, teman. Kehadiran gereja bukanlah menarik semua umat Allah, makin memperkaya gereja. Gereja jadi gemuk, gitu ya. Tetapi kehadiran gereja adalah ketika umat Allah hadir, itulah terjadi pembaharuan. Baik yang luka diobati, yang lemah dikuatkan, yang mungkin tidak sehat semakin disehatkan. Sehingga ketika dia makin baik, makin bertumbuh, makin baik, itu dia semakin menjadi murid yang siap diutus. Siap diutus.
Jadi kalau komunitas kita adalah komunitas yang menarik orang terus-menerus ke dalam, bukan menjadi komunitas yang membuat orang dewasa dan diutus keluar, saya rasa komunitas kita adalah komunitas yang bermasalah, teman. Sehingga seharusnya adalah komunitas yang menjadi murid yang dewasa, tapi bukan untuk diri dewasanya. Tapi murid yang dewasa itu adalah untuk misi, mengerjakan misi restoration dan redemption tersebut. Sehingga kehadiran alumni di tengah masyarakat itu menjadi cicipan kerajaan Allah. Membawa shalom dan justice boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kehadiran alumni tersebut. Ini yang menjadi esensi dari komunitas di dalam marketplace discipleship community yang kita rindukan. Nah, ada 7 karakteristik yang tadi Kak Lina sangat dalam bahas terkait dengan persahabatan rohani. Saya rasa ini bisa menjadi perwujudannya juga di dalam 7 karakteristik ini. Yang pertama adalah a network of belonging. Itu menjadi komunitas home base atau menjadi support system yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Jadi bukan sekedar tempat beraktivitas atau kegiatan. Disinilah ditemukan adanya model, mentor, teman-teman sevisi dalam komunitas ini. Yang kedua adalah big enough question. Jadi komunitas marketplace discipleship ini menjadi tempat di mana pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan itu dibicarakan, dikaji mendalam dalam terang firman Tuhan, ditanyakan terkait dengan tujuan hidup dan berbagai isu-isu yang ada. Bukan sekedar menghabiskan waktu atau memuaskan kesenangan gitu ya. Saya ingat, saya lupa itu kayaknya, Desember tahun lalu, waktu Natal setie, lalu kumpullah dengan alumni-alumni muda yang ada. Lalu ada satu alumni muda, dia juga adalah anggota KTB saya. Dia sharing terkait dengan dia diminta tanda tangan untuk menjadi komisaris perusahaan yang dibuat oleh bosnya. Yang sebenarnya itu ya ada motif yang tidak baik di balik itu. Lalu kita diskusikan gitu. Kita bicarakan hal itu dengan dia. Kenapa kamu ambil itu? Hal-hal apa yang menjadi pertimbangan? Hal-hal apa yang sebenarnya yang kamu lihat dalam perspektif itu? Sehingga itu dibicarakan dengan serius. Terus encounter with others. Ini menjadi komunitas di mana pemikiran kritis itu terasah dalam suasana yang sehat dan bersahabat. Jadi biasa dengan perbedaan yang ada, biasa dengan kompleksitas kehidupan yang ada. Tidak pakai kacamata kuda gitu. Tapi ada pemikiran kritis itu terasa di dalam komunitas ini. Yang keempat adalah, ini yang saya rasa ini sangat penting, worthy dreams. Komunitas ini menjadi komunitas yang menolong alumni-alumni itu menemukan panggilan hidup mereka di tengah dunia. Saya tidak tahu, teman ada, saya sangat banyak ditolong. Salah satunya terkait dengan hal ini adalah melalui mentoring yang baik intensional maupun tidak intensional gitu kan ya. Kalau mentoring yang tidak intensional itu, dulu saya pernah bicara dengan Bang Ruli terkait dengan beberapa pertanyaan saya. Tapi dalam beberapa masa-masa kritis hidup saya, yang sering saya bertempat bertanya adalah, Kak Lina, saya masih ingat waktu itu saya sedang menggumulkan ada satu keputusan terkait dengan pekerjaan saya, dan ya beberapa ya terkait dengan panggilan hidup ya, beberapa
pertanyaan-pertanyaan ataupun pernyataan-pernyataan yang ada itu membuat saya berpikir ulang dan menolong saya memikirkan hal dengan lebih serius tentang hal itu. Penting, teman. Dan yang berikutnya adalah key image vision. Apakah komunitas yang ada itu menjadi komunitas yang menolong kita itu melihat karya Allah, bahwa Allah ini sedang memulihkan dunia yang rusak oleh dosa. Dan itu membuat kita itu antusias untuk berperan. Teman, mungkin ini sangat 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 abstrak bagi kita. Saya mau sedikit agak cepat. Salah satunya adalah misalkan apa sih wujud dari dampak penebusan Kristus terhadap aspek kerja kita? Contohnya terhadap diri pekerja. Apa dampak dosa terhadap diri pekerja? Yaitu salah satunya adalah stres. Terus gambaran apa ketika penebusan Kristus itu terhadap diri pekerja? Yaitu kita bekerja dengan sukacita. Terus terhadap juga dengan lingkungan kerja. Apa dampak dari dosa, kejatuhan terhadap lingkungan kerja? Membuat tempat kerja itu menjadi toksik. Terus apa gambaran kita penebusan Kristus terhadap lingkungan kerja? Itu membuat tempat kerja itu menghadirkan shalom. Termasuk juga tujuan bekerja yang tadi ya, ya Tolkien itu. Apa dampak dari kejatuhan dari tujuan bekerja? Menjadi self-serving, melayani diri sendiri. Tapi apa gambaran penebusan dari tujuan bekerja? Ya stewardship. Jadi maksudnya komunitas ini harusnya menjadi komunitas yang menolong. Kita melihat bahwa Allah ini sedang bekerja, mengerjakan restoration itu terhadap dampak dari dosa. Itu membuat kita itu antusias berperan di dalam bagian untuk mengerjakan hal yang sama. Terus fruitful habits mind. Ini menjadi komunitas yang menumbuhkan yaitu kebiasaan dialog yang sehat, berpikir kritis, berpikir utuh, maupun perenungan yang mendalam. Dan yang terakhir adalah ini menjadi community of practice. Jadi komunitas yang menghidupi prinsip-prinsip ini secara praktis. Jadi bukan hanya sekedar banyak sekali debat-debat dan pikiran-pikiran filosofis, tapi itu bagaimana diwujud nyatakan menjadi prinsip-prinsip yang praktis yang bisa dihidupi kembali, mengintegrasikan atau menginternalisasikan. Kalau saya pakai bahasa lebih sederhana itu, bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu diinternalisasikan dalam kehidupan murid di tengah-tengah marketplace. Nah, dinamikanya apa? Dinamikanya yaitu adanya relasional, intensional, dan misional. Yang tadi, kalau relasional itu ya adanya persahabatan rohani, bukan hanya permukaan, tapi relasi yang mendalam. Tadi saya nikmatin yang penjelasan Kak Lina ya terkait dengan ya persahabatan rohani itu. Saya rasa benar itu teman, bahwa banyak sekali keputusan-keputusan yang dalam pencarian kehendak Allah, pendapat-pendapat sahabat itu menjadi pendapat-pendapat yang matters bagi kita. Di samping juga tetap kita melihatnya dalam terang firman Tuhan ya. Tapi itu matters dalam pergumulan kita mencari pimpinan Tuhan. Terus intensional itu punya tujuan yang jelas. Jadi menggerakkan orang itu menuju kepada tujuan. Jadi bukan sekedar aktivitas. Makanya teman, saya juga sedang bertanya sih. Sebenarnya apa tujuan dari KTB-KTB yang saya pimpin? Apa tujuan dari komunitas-komunitas, beberapa komunitas yang saya ikuti? Sebenarnya apa tujuan yang ada? Apakah tujuan yang ada ini membuat saya dan membuat orang-orang yang saya pimpin ataupun terlibat di dalamnya, membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus dan semakin misional? Sehingga apa? Komponen misional ini penting. Jadi persekutuan atau komunitas yang ada itu bukan sekedar belajar. Kita itu senang belajar. Bukan sekedar mengisi knowledge kita. Tapi itu membangun komitmen untuk memenuhi panggilan Tuhan. Mengerjakan misi Tuhan. Jadi harus ada dimensi relasional,
persahabatan rohani, harus ada dimensi intensional, yaitu pertumbuhan rohani, ada dimensi juga misional, yaitu komitmen mengerjakan panggilan Tuhan. Ada misi yang dikerjakan. Jadi kembali, kehadiran komunitas umat Allah bukan mempergemuk, bukan membuat gemuk ke dalam, tetapi komunitas umat Allah adalah membuat umat Allah itu dewasa dan diutus keluar mengerjakan misi Allah. Siapa yang ikut dalam komunitas Marketplace Discipleship Community ini? Kualifikasinya apa? Yaitu faith people. Yaitu apa? Faithful, setia bertumbuh, available, sedia berubah, dan teachable, senang belajar. Ini harus ada di dalam community ini. Karena kalau ini tidak ada, susah sekali. Karena akan kembali apa? Saya merenungkan lawan dari dewasa dan misional adalah selfish. Selfish. Selfish itulah membuat kita tidak mau berubah, membuat kita tidak mau bayar harga, membuat kita itu tidak mau melakukan segala sesuatu yang di luar dari kepada tujuan kita. Sehingga kualifikasi ini harus ada di dalam Marketplace Discipleship Community, orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini beberapa garis besar hal-hal apa yang perlu dibangun kepada murid Kristus tersebut untuk memuridkan mereka di dunia kerja. Ya, pertama ya pasti fondasi teologi. Yang kedua terkait dengan vocational stewardship-nya, terkait dengan panggilan. Yang ketiga terkait dengan spiritual disciplines-nya di dunia kerja. Yang keempat itu terkait dengan city vision. Kembali ya, membuat kota beria-ria. Itu kaya sekali. Yang kelima itu terkait dengan practical wisdom di dunia kerja, di tempat kerja. Salah satunya yang kemarin udah kita bahas, yang Bang Anton, terkait dengan mencari pimpinan Tuhan terkait dengan stay or living, terus terkait dengan truth and deception. Ada banyak terkait dengan practical wisdom ini. Toxic, terkait dengan gender, terkait dengan ya banyak hal. Itu bisa kita bicarakan, itu bisa kita perlengkapi. Sehingga apa? Saya mengutip ada satu pernyataan dari Tim Keller, dikatakan, gereja-gereja tradisional itu sangat expert dalam memperlengkapi orang-orang Kristen untuk pelayanan gereja. Sangat expert melatih mereka untuk pelayanan gereja. Tetapi hampir jarang gereja memperlengkapi orang Kristen menjadi pemimpin Kristen di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah workplace, di tengah-tengah society, maupun di tengah-tengah culture yang ada. Sangat sedikit, bahkan jarang. Saya tidak tahu, teman. Apakah kita pribadi, kita mengalami, diperlengkapi sedemikian rupa, menjadi pemimpin Kristen di tengah-tengah masyarakat ini. Kita sangat diperlengkapi untuk menjadi pelayan-pelayan Kristen di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah komunitas. Nah, perlu sekali integrated curriculum di dalam persekutuan besar, persekutuan kelompok tumbuh bersama, itu untuk boleh menghasilkan tadi ya. Tujuannya menghasilkan murid Kristus yang dewasa. Sehingga apa? Kembali teman, bahwa saya memposisikan Marketplace Discipleship Community ini atau persekutuan alumni Kristen ini itu bukan bicara terkait dengan organisasi atau lembaga, tetapi itu bicara terkait dengan komunitas umat Allah yang dimana kita secara personal terhisap di dalamnya. Terhisap di dalamnya. Nah, pertanyaannya adalah, mau nggak kita bangun bersama-sama ini Marketplace Discipleship Community ini dalam konteks kita masing-masing, baik dalam konteks kota, dalam konteks kampus, dalam konteks kantor kita, bahkan mungkin juga dalam konteks gereja ataupun
di tempat-tempat lain untuk agar profesional-profesional Kristen ini memang dibentuk menjadi murid Kristus, menjadi pemimpin-pemimpin Kristen itu yang dewasa dan misional, yang siap menghadirkan shalom dan justice di tengah-tengah masyarakat yang ada, mengerjakan restoration and redemption di tengah-tengah masyarakat yang ada. Itu yang saya boleh bagikan, teman. Jikalau mungkin ada pertanyaan dan hal-hal yang lain, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Lina dan juga Kak Esi untuk sharingnya. Dari tadi Kak Lina sudah membahas terkait dengan firman Tuhan yang membahas tentang komunitas pemuridan, dan juga Kak Esi membagikan terkait dengan marketplace discipleship community-nya. Dan mungkin dari kakak abang semuanya, kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan untuk langsung raise hand ataupun open mikrofonnya, kemudian langsung bertanya, berdiskusi bersama dengan Kak Esi dan Kak Lina. Ataupun abang kakak boleh mencantumkan pertanyaan di kolom chat, boleh juga dituliskan, dan juga boleh juga chat pribadi juga boleh pertanyaannya ke saya ataupun ke Kak Lucia, dan nanti akan dibacakan. Adakah abang kakak yang ingin sharing atau bertanya? Adakah? Mari dia lihat. Oke, dari Kak Lina atau Kak Esi, ada lagi yang kira-kira mau dibagikan, Kak? Kalau saya cukup sih. Ada cukup. Oke. Kalau aku, Ya, Kak tadi Lina. kan Kak Esi kan mengaplikasikannya untuk kita memperjuangkan persekutuan gitu ya, yang misional dan sebagainya itu. Tapi aplikasi yang lainnya, yang mungkin yang pertama kali ya, kita di sini memperjuangkan lah untuk menjadi bagian dari komunitas discipleship itu, seperti itu. Ya, saya sedikit tambahkan, saya lupa sih ya, saya nggak sempat nyari sumbernya. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu nggak cuma secara personal gitu loh. Kita makin bertumbuh pengetahuan, karakter, dan seterusnya, tapi juga kita menjadi bagian yang makin dalam dari gereja, dari orang percaya. Saya lupa bahasa Inggrisnya, tapi intinya kedewasaan kita itu ditentukan bukan hanya kita secara personal makin dewasa, tapi kita menjadi bagian yang semakin utuh, semakin dalam dari gereja Tuhan atau komunitas orang percaya. Jadi aplikasi yang pertama, kita semua di sini berjuanglah untuk makin masuk ya ke dalam discipleship community itu. Ya, oke. Terima kasih, Kak Lina. Jadi itu salah satu aplikasi pertama yang mungkin bisa sama-sama kita perjuangkan. Dan salah satunya adalah dengan apa yang kita lakukan sekarang juga ya, Kak. Belajar bersama-sama dengan ikut GCLC, dan juga mungkin langkah apa ya tadi dari menikmati apa yang tadi Kak Esi dan Kak Lina bagikan, akhirnya aku sadar juga sih ternyata penting juga untuk kita bisa jadi ambasadornya Tuhan terkait dengan pemuridan ini gitu. Kadang sharing pribadi dikit ya Kak, maksudnya dengan segala hiruk pikuk kesibukan ini, kadang akhirnya lupa juga nih untuk bisa ngajak teman-teman terlibat ataupun ikut ke persekutuan yang komunal kayak gini gitu. Misalnya contoh deh hari ini gitu, kayak kadang oh ya lupa juga tadi ya sharing ke ini gitu, padahal kayak tadi ngeliat bahannya, oh ya ampun ini indah banget, bagus banget untuk dibagiin gitu. Dan bener kayak kata Kalina, gimana kita juga bisa kita yang hadir di sini kiranya kita bisa benar-benar mengaplikasikan, ataupun nanti yang mendengarkan rekamannya kita bisa semakin tergerak nih untuk bisa terlibat aktif lebih dalam lagi gitu. Dan ngelihat sih Kak, maksudnya dengan kondisi aku juga share pribadi dengan teman-teman KTB tuh kadang kita jadinya suka ini nih kompromi gitu dengan kesibukan yang kayaknya lembur nih sampai malam atau gimana, terus ujung-ujungnya ya udah kita akan reschedule sampai akhirnya kita juga capek sendiri kan reschedule untuk KTB dan lain-lain gitu. Jadinya kayak ya udahlah reschedule terus, jadinya udah nggak ada lagi nih yang mau ngepionir untuk ya udah bisa memperjuangkan kayak gitu. Atau kalau nggak
komplit dikit ada satu orang misalnya nggak bisa, yang lainnya pengen nunggu, yaudahlah biar komplit gitu. Padahal kan sebenarnya bisa aja nih digerakkan dari yang bisa ini gitu. Gitu-gitu sih Kak. Setuju. Ya, Ini total satu tahun lewat. iya Kak. Ada aja kadang gitu Kak sampai 1 tahun. Udah. Ternyata kita udah pernah bahas tentang jadwal tapi nggak jadi-jadi nih. Oh iya Kak, ini ada beberapa pertanyaan. Ini menarik juga, Kak. Ada pertanyaan dari Bang Togi. Kalau sudah berkeluarga, apakah masih butuh KTB? Suami dan istri harusnya menjadi KTB yang lebih solid. Gimana nih, Kak? Mungkin Saya dari mau jawab dulu. Kalina dulu, Kak. Di sini ada Anton yang udah berkeluarga, mungkin bisa jawab juga. Aku sih pernah mikir gini ya, sahabat yang utama memang adalah suami atau istri gitu ya. Sahabat, makanya sebut teman hidup gitu. Tetapi aku belum tahu secara teologisnya gimana ya. Tapi intinya gini, aku kadang ngelihat itu, terutama ketika dalam keluarga dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit ya, entahkah anaknya sakit berat ataupun istri atau suami sakit, mereka itu satu kesatuan yang juga sendiri gitu kalau nggak ada yang temenin gitu. Maka butuh gitu. Jadi eh, apa namanya? Sebagai satu kesatuan, sebagai satu dengan yang lain, maka adalah sahabat satu dengan lain. Tapi sebagai satu kesatuan, maka butuh komunitas yang lebih luas gitu. Aku ngerasa gitu sih. Entahkah itu ya begitu. Ada yang kedua, kalau misalkan secara teologis, apakah kita bisa lihat bahwa kita selain ikatan-ikatan keluarga, entahkah suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara itu satu darah, ketika kita percaya pada Kristus, kita memang adalah bagian dari keluarga Allah. Gitu. Sehingga itu memang jadi hakikat kita yang tidak tergantikan oleh hubungan suami istri, orang tua anak, ataupun saudara-saudara sekandung. Oke, Kak. Terima kasih Kak Lina. Kak Esi, ada tambahan? Kalau tidak salah dalam researchnya Kak Sutrisna itu, suami istri itu bisa menjadi mutual support, terutama bagi mereka yang sudah masuk ke dalam alumni senior ya. Salah satu di dalam poin penelitiannya itu pasangan itu menjadi mutual supportnya di dalam mengerjakan misi Allah tersebut gitu. Ya, oke Kak. Jadi sebenarnya itu tadi ya kalau Kalina bilang suami istri mereka emang sama-sama jadi teman bertumbuh juga nih, tapi ada juga satu masa di mana mereka jadi satu kesatuan, memang butuh lagi support dari ya yang lainnya gitu, satu kesatuan lainnya gitu. Ya, makasih Kalina dan Kak Esi. Mungkin Bang Anton ada tambahan, Bang? Ya kadang-kadang tuh tetap ada mungkin issues yang juga masih related sama pekerjaan, panggilan yang bisa ditopang dari KTB itu gitu. Tetap maksudnya yang agak berbeda dengan issues yang dihadapi oleh suami istri gitu misalnya. Jadi kalau kita masih punya bandwidth, nggak apa-apa kalau menurut saya sih. Kalau kita nggak ada KTB dan mungkin sifatnya ya udah bukan kayak kita mahasiswa dulu seminggu sekali gitu ya. Kalau misalnya udah punya keluarga dan segala macam dengan menyesuaikan dengan berbagai prioritas, mungkin waktunya ya entah sebulan sekali atau bagaimana gitu. Tapi itu bisa menolong menurut saya. Dan pelan-pelan dari situ kita bisa bisa bicara banyak isu juga, keluarga dan lain-lain itu bisa di situ juga gitu. Jadi uh, ya apalagi sesudah menikah itu kan isu kan jadi kompleks kan ya, bukan cuma keluarga, bukan cuma pekerjaan tapi juga keluarga atau mungkin pelayanan dan segala macam. Jadi pelan-pelan bisa juga ketarik seperti menjadi KTB Pasutri jadinya gitu. Oke, terima kasih Bang Anton untuk sharingnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Kakak. Kak, kita sering kali dibukakan untuk memperjuangkan komunitas discipleship, tapi bagaimana ya Kak memperjuangkannya?
Karena seringkali mengatur waktunya susah sekali. Seringkali akhirnya nggak ketemu jadwal KTB. Akhirnya lama-kelamaan KTB jadi nggak jalan. Ya, yang kayak tadi ya. Gimana? Saya jawab dulu nih. Kalau pengalamanku sih gini ya, sekaligus juga apa prinsip kali ya. Di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu loh. Cuma sampai seberapa dalamnya kemauan itu gitu loh. Kalau dalam konteks kelompok kecil mahasiswa dulu pernah tuh kata Dius pernah bilang begini, kan suka mahasiswa juga susah cari waktu KTB kan, cari waktu kelompok kecil. Nah, lalu dibilang, sebenarnya kalau mau sih bisa aja lah sebelum kuliah kali kalau enggak gitu. Kuliah kan 7:30 tuh sebelum kuliah gitu. Ya ibaratnya kalau saya juga suka pikir sama seperti kayak orang pacaran lah gitu. Pacaran masih ada waktu gitu. Eh, karena mau kan, karena benar-benar mau gitu. Ya kelompok kecil ya kalau misalkan semangatnya setinggi orang pacaran ya bisa aja sih ngerebut waktu gitu. Itu soal waktu ya. Nah yang kedua masih terkait dengan waktu juga. eh, Kalau pengalaman saya sih skala prioritas juga sih kayaknya. Kadang-kadang kita lebih prioritas rapat. Rapat tuh kayaknya eh, musti banget gitu loh. Atau pelayanan khotbah misalkan. Pelayanan di mana saya tuh mimpin atau kita tuh mimpin. Tapi kalau KTB tuh sepertinya kapan saja bisa ditunda gitu loh. Ya kayaknya begituan sih suka yang membuat kita nggak ada waktu akhirnya. Ya, ya. Oke, thank you Kalina. Kayak Kalau saya saya menghayatinya itu eh, kembali ke yang dimensi ini ya. Eh, ya dari beberapa KTB yang saya coba, yang saya pimpin itu, saya melihat eh, ketika ketika ada dimensi yang eh, tidak ada ataupun sangat minim, eh, itu membuat banyak anggota jadi mempertanyakan sebenarnya untuk apa kehadiran dari KTB atau komunitas yang ada gitu. Misalkan relasionalnya nggak ada, maksudnya itu relasinya itu hanya di permukaan, jadi nggak ada deep relationship ataupun menjadi persahabatan rohani. Kan biasa kayak kayak KTB saya itu ada sekitar berapa orang itu? 7 orang ya. Ada beberapa yang punya relasi yang baik, maksudnya yang dalam gitu kan. Tapi ada beberapa yang mungkin hanya relasi-relasi yang hanya permukaan gitu. Terus intensional. Seberapa yang maksudnya mereka tuh tahu bahwa sebenarnya apa sih yang eh, mau kita bangun sama-sama melalui komunitas ataupun KTB ini gitu. Yang saya pemimpin pun kadang berpikir eh, somehow juga kadang kayak loose gitu ya. Sebenarnya mau kemana ini sebenarnya mau dibawa gitu? Apa tujuannya? Apa dimensi-dimensi yang sebenarnya yang mau dibangun melalui KTB atau komunitas yang ada gitu. Terus apalagi dimensi misional ini, wah jarang sekali gitu. Bersyukur saya pernah mimpin KTB alumni setia itu 15 tahun yang lalu ya. Jadi kami punya salah satu misi dari KTB kami ini, kami itu jadi orang tua asuh. Jadi kami punya anak asuh, yaitu sahabat anak-anak jalanan. Itu kami asuh, ada yang dari SD, ada yang dari SMP. Kami asuh mereka, kami beasiswakan mereka. Itu sampai mereka lulus SMA. Beberapa mereka akhirnya dilanjutkan sama orang tua asuh yang lain, sampai akhirnya ada yang lulus kuliah. Ada yang lulus kuliah di Universitas Mercubuana, bahkan ada yang lulus kuliah di Setia Trisakti gitu. Itu kami sampai akhirnya tahun lalu atau 2 tahun lalu akhirnya kami udah nggak punya anak lagi. Itu berjalan 11 atau 12 tahun. Itu adalah proyek-proyek dari KTB kami gitu. Tapi KTB terakhir saya yang yang alumni muda ini nggak ada dimensi misionalnya gitu. Nggak ada dimensi misionalnya yang membuat apa sih vocational power yang Tuhan udah berikan, baik kekayaan yang kita punya maupun experience, networks dan segala sesuatu itu, apa dampaknya kepada community yang ada gitu. Itu membuat akhirnya
KTB itu ya sekedar untuk internal doang gitu. Itu membuat nggak ada lagi why-nya. KTB itu untuk apa why-nya gitu. Sekedar ya hanya untuk maintaining spiritual maupun maintaining hal-hal yang lain gitu. Saya rasa tiga aspek ini yang ketika itu pincang, itu yang membuat KTB itu tidak sustainable. Itu sih. Ya, benar. Oke, terima kasih Kak Esi untuk kembali pemaparan tentang dinamikanya. Mungkin 3 hal ini ya teman-teman bisa kita pegang juga dan kita lihat juga. Mungkin setelah ini bisa kita sama-sama refleksikan juga nih terkait dengan KTB kita. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Kak dan Bang, aku baru aja resign dari pekerjaan. Pertanyaanku, seberapa bisa kita nego atas situasi yang kita tahu jalan perusahaan tidak jalan semestinya? Karena aku merasa kalau di perusahaan lokal pasti aku mental dengan sistemnya. Karena gaya kepemimpinan yang curang padahal orang Kristen yang tadinya aku anggap bisa kolaborasi. Jadi seringkali aku dibilang terlalu idealis dalam pekerjaan. Padahal bukannya kita memang harus memperjuangkan kebenaran. Tapi kalau kita seringkali bentrok pendapatnya dengan CEO, jadi kita ragu sekuat apa kita harus mempertahankan idealis dalam dunia kerja ini. Jadinya aku rendah diri, aku yang sok banget atau harus bisa nego sama diri sendiri, atau ya jadi ibu rumah tangga aja. Mohon pencerahannya, Kak. Aku agak lambat dijawabnya. Mungkin Esi atau Bang Anton mau bantu jawabin. Bang Anton tuh Bang. Ya, apa kalau prinsipnya kebenaran biasanya mestinya kita nggak bisa tawar-tawar ya, gitu. Artinya kalau saya orangnya agak binary sih, jadi 0 atau 1 gitu. Jadi ya kalau benar ya salah ya salah gitu. Dan saya lebih cenderung untuk kalau misalnya ada yang salah, yang tidak benar ya kita klarifikasi dulu gitu. Dan kita sampaikan stand kita, bagaimana kita tidak comfortable on certain things yang ada gitu. Nanti kita lihat ya, apakah perspektif kita itu, katakanlah perspektif kita mungkin ada yang nggak cermat gitu. Kadang-kadang kalau kita bicara dengan beberapa orang, angle-nya itu bisa beda-beda ya. Jadi angle-nya kita, angle-nya orang itu nggak sama ngelihatnya gitu. Apalagi kalau kita misalnya berbeda pendapat dengan orang-orang yang udah di senior management level gitu. Ya, jadi itu satu hal gitu ya. Saya saya pernah memprotes decision-decision yang dibuat oleh senior management dulu dulu gitu. Tapi waktu saya dengar penjelasan mereka, saya bisa terima, bukan kompromi, bukan. Tapi saya bisa ngelihat angle-nya mereka tuh bicara dari sisi mana gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa melihat hal itu dan kita rasa itu tidak ada menyalahi prinsip-prinsip kebenaran, ya, ya saya rasa nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita rasa itu menyalahi prinsip kebenaran, saya rasa kita masih tetap harus fight gitu. Beberapa kali juga saya, misalnya dulu gini lah, eh, ada bos saya itu em, dia selain jadi CIO, CIO itu Chief Information Officer ya. Jadi setelah itu dia pegang satu posisi lagi di salah satu vendornya kita. Vendornya kita itu yang bikin server gitu ya. Ini ngomong dalam bidang IT ya. Jadi saya bilang ya kamu ini punya konflik interest dong gitu. Kamu akan selalu mengarahkan kita untuk pakai server yang sana gitu, produk yang sana karena kamu di sana board of directors-nya. Nah, saya fight sama dia. Saya bilang itu nggak bener lah, kamu nggak bisa ada fair competition di sini gitu. Kalau begitu, ya. Jadi eh, bisa saja kita dianggap dibikin di sideline, dipinggirkan kita nggak dipecat, tapi kita dibikin sideline. Dan saya fine dengan itu, as long as people tahu itu stand saya dan itu saya nggak bisa dikompromiin gitu. Waktu saya selesai dari pekerjaan itu, bos saya tuh bilang, saya hargai prinsip kamu. Kamu tuh sebetulnya gatekeeper di sini gitu. Tapi on certain things ya memang saya ginilah gitu. Jadi kita memang berbeda pendapat, tapi dia nggak membuat dia menghormati saya, dia nggak sampai menendang saya keluar gitu. Dia tahu kalau ini Anton nggak bisa diikutin nih gitu. Ya, jadi eh,
saya pikir nggak apa-apa untuk raise our concern, karena itu penting juga untuk set the bar dengan kita gitu. Karena sekali kita biasakan kita kompromi, orang itu udah tahu, ah bisa kok, ini Anton digini-giniin bisa gitu. Ya. Tapi kalau kita memang mengeset diri kita eh, nggak bisa kompromi, ya orang jadi tahu kita ini nggak bisa kompromi dengan hal-hal yang benar gitu. Dan rasanya itu masalahnya kita seringkali dalam pekerjaan ya gitu. Karena kita akan takut berbeda dengan banyak orang. Karena ya mungkin ya pertimbangan karir dan segala macam gitu. Saya terus terang aja, saya beberapa kali tertunda promosi ya karena saya nggak mengikuti jalur-jalur yang begitu gitu. Dan saya pikir mungkin saya pernah share sebelumnya gitu ya, perasaan konten itu penting ya. Saya sih merasa ya, saya sih yakin kalau waktunya promosi ya promosi aja, nggak bisa ada yang ngalangin, itu dari Tuhan kok gitu. Kalau eh, belum ya belum gitu aja. Ya itulah sedikit ya. Oke, oke, Bang. Ya, ini tadi ada info yang ketinggalan dikit. Jadi ternyata si kakak ini juga dia tadi bilang mana ya? Atau ya jadi ibu rumah tangga aja ya. Tapi kenapa Tuhan selalu kasih jabatan yang strategis gitu? Oke, terima kasih Bang Anton. Dari KSI, Kalina, ada yang mau ditambahkan? Ya, setuju sih sama Bang Anton. Maksudnya sama ini kali ya. Apa ketika ketika kita orang kenal prinsip kita, tapi juga dibarengin dengan kualitas kerja kita. Jadi bukan hanya ini doang ya. Eh, kita akan direspek gitu. Saya eh, ada dua momen dalam waktu saya kerja itu, ada di satu perusahaan PMA gitu kan. Eh, Momen pertama itu ketika ketika saya dipercayakan satu proyek besar, itu perusahaan internasional dan itu bergerak di bidang miras gitu kan, miras impor gitu. Yang lalu istri bos is- karena salah satu culture di perusahaan saya waktu itu, eh, kita itu di acara-acara perusahaan itu mostly lah ya, nggak jauh-jauh dari kehidupan miras gitu, pasti ada minum-minumnya gitu. Nah ketika saya dipercayakan kasus besar tersebut, proyek besar tersebut, istri bos bilang gini, Esti kan berarti udah pegang proyeknya YPSP nih, berarti bisa minum-minum dong katanya. Lalu saya jawab sama istri bosnya itu, maaf Bu, saya bilang, pekerjaan tidak mempengaruhi nilai hidup saya bilang, sambil ketawa-ketawa sih gitu. Dan beberapa kali di acara gatheringnya kantor, termasuk juga ya beberapa luar kota gitu kan, sempat sempat sering diajak sama bawahanku, sama timku, bahkan sama istri bos gitu, ayo isi gitu. Tapi ya mereka tahu gitu. Terus hal yang kedua terkait dengan masalah ini ya. Eh, jadi ada waktu itu kebijakan eh, itu. Jadi perusahaan itu dapat mobil dari klien. Terus karena dia nggak mau atas nama perusahaan, dia mau minta atas nama tim saya gitu, yang dari lokasi Jakarta gitu. Sedangkan tim saya itu rata-rata itu UMR gajinya. Kalau mobil itu atas nama dia, berarti satu konsekuensinya adalah dia tidak bisa dapat surat miskin untuk anaknya bisa sekolah. Dan saya menolak dengan keras. Eh, saya jelaskan ke bos, walaupun dia marah besar gitu. Saya rasa itu nggak fair gitu. Itu merugikan sekali bawahan saya gitu. Jadi maksudnya memang kita eh, ya perlu dikenal prinsipnya kepada orang lain, tapi juga jangan lupa dibarengin juga dengan kualitas kerja yang kita tunjukkan gitu. Maka ketika saya farewell terakhir, bos sangat appreciate. Bahkan itu kan saya resign itu Desember 2019, saya masih dikasih bonus teman-teman. Padahal itu bonusnya baru nanti Januari. Bahkan dia telepon saya sendiri, eh, ya dia telepon secara personal untuk saya datang ke farewell tersebut gitu. Kembali maksudnya, eh, value kita, nilai-nilai prinsip kita harus dikenal, tapi juga harus dibarengi dengan kualitas kerja kita. Baik, terima kasih banyak Kak Sin untuk tambahannya.
Dan ini ada lagi pertanyaan, Abang Kakak. Pada tahap alumni baru dan media, masih pada tahap untuk belajar, untuk benar-benar menggumuli pekerjaan dan panggilan Tuhan. Setelah alumni senior, saatnya kita kembali mementori. Bagaimana kalau saat itu sudah sibuk sekali dan mentoring tidak jalan? Apa dampak negatifnya? Gimana nih, Abang? Maksudnya dampak negatif kalau kita tidak melakukan, Ya, mentoring. tidak menjadi mentor ya. Iya, gitu. Kalau secara umum sih gini ya, bertumbuh itu kan masih bertumbuh ya. Bertumbuh itu kan apa, tahap demi tahap ya. Jadi kalau dia tidak melakukan bagiannya menjadi mentor, dia stuck di situ gitu loh. Jadi harusnya dia mengalami pertumbuhan lebih jauh lagi kalau dia berjuang ataupun mentaati lah ya panggilan Tuhan untuk dia berbagi kepada yang lebih muda gitu loh. Seperti itu. Saya kasih analogi ya. Saya pikir kenapa pria dan wanita yang menikah dan punya anak itu mungkin lebih cepat terbentuk karakter berkorbannya daripada yang tidak menikah. Karena dia tuh dipaksa oleh anak-anaknya untuk berkorban. Nah, kalau dia nolak ya anaknya pada kurus semua gitu ya. Tapi tapi ketika mereka mau berkorban demi anak-anaknya, maka menurut saya amatin ya, maka pria wanita ini akan lebih cepat dewasa ketimbang mereka yang tidak pernah ngalamin terganggu tidurnya karena bayi dan seterusnya gitu. Jadi dampaknya sih ya ya eh, nggak bertumbuh lebih jauh lebih tepat gitu. Oke, gimana kalau KSI, Bang Anton? Silakan Bang. Ini maksudnya yang mementornya, apa dampak negatifnya gitu ya? Iya, kayaknya gitu sih, Bang. Jadi kan, Oh, maksudnya karena sibuk nih, jadinya nggak bisa lagi mentoringnya nggak jalan, nggak bisa mementori si menti-menti gitu, atau yang lebih yang tadi junior. iya. Eh, ya mungkin yang rugi kitanya kali ya. Tidak, ya selain tadi yang Kak Lina bilang itu dia agak jadi tidak bertumbuh lagi, berkembang gitu ya, mungkin kesempatan berbagi berkatnya jadi kurang juga. Ya, jadi ya mungkin kayak begitu sih. Saya soalnya mikirnya biasanya di banyak perusahaan itu sekarang, ya dulu saya waktu kerja tuh ada career counselor sebetulnya gitu. Jadi maksudnya ada yang menolong karyawan-karyawan baru itu untuk mulai bisa adapt dan lalu karirnya dan segala macam itu bisa dituntun oleh orang-orang yang dari company itu juga sebenarnya. Nah, profil atau peran dari mentor-mentor ini mungkin lebih dalam hal, eh, saya pikirnya dalam hal kerohanian lah gitu, ya memperlengkapi eh, para menti-mentinya itu. Nah, jadi kalau dia tidak melakukan peran itu mungkin eh, dari sisi dia ya dia kurang, ya kesempatan dia untuk menjadi berkat itu jadi berkurang dalam hal itu ya. Atau mungkin saja dalam hal lain dia sudah terlibat. Nah itu yang kita nggak ini juga sih, nggak nggak bisa lihat situasinya juga sih. Heeh. Mungkin kayak begitu. Oke, terima kasih Bang Anton. KSI, ada tambahan? Eh, Kalau aku mungkin mengacu ke yang research tadi kali ya. Eh, memang memang apa ya namanya ya? Hmm, nggak tahu, saya nggak tahu apa yang Tuhan kerjakan ya dalam tahapan usia yang demikian dan dengan tahapan kerohanian demikian itu memang punya hasrat yang besar itu, eh, kalau bahasa ininya sih berdampak strategis ya. Tapi kalau bahasa rohaninya bermultiplikasi itu tuh kayak kayak ada natural kayak ada natural callingnya gitu. Yang saya nggak tahu wujudnya ya. Maksudnya ada orang beberapa yang mungkin wujudnya, kalau kayak Pak Antoni Stanan itu dia aktif sekali. Dia aktif sekali sebagai resource person dan sebagai mentor itu mencari mentinya. 2 kali dia dia mementoring dari alumni alumni Perkantas, alumni PMK itu untuk mempersiapkan orang how to be a director. 2 kali, 2 batch dia pimpin gitu. Terus
yang saya wawancara yang alumni senior yang ada di Perkantas Kalbar itu juga eh, dia dia punya hasrat besar yang dalam konteks usia dia itu ya. Kan sebelumnya itu dia itu staf perkantas gitu, staf mahasiswa, lalu dalam tahapan usia tertentu itu nggak tahu gimana Tuhan gerakin dia itu untuk memberikan dampak yang besar dalam konteks lingkungan, dan dia bangun itu, bangun bangun NGO terkait dengan lingkungan gitu. Maksudku, hmm, kalau dia tidak masuk, ada dua dalam buku mentoring yang saya pernah baca, ada dua yang maksudnya uh, alumni senior itu, pertama itu dia tidak merasa dibutuhkan. Yang kedua itu uh, dia dia tidak melihat itu tuh hal yang dia butuhkan. Ngerti ya? Itu. Jadi ketika dia tidak match sampai kepada titik itu, saya nggak tahu ya, karena saya belum, maksudnya mungkin ada lack of something yang dia akan alami gitu. Yang nanti after itu mungkin dia merasa seharusnya ada hal-hal yang dia multiplikasikan dalam konteks mentoring, tapi dia tidak lakukan. Dan walaupun mungkin dia tetap bisa wujudnya yang lain juga gitu. Tetapi potensi itu besar gitu bagi alumni senior. Ya jangan punya perasaan tidak merasa tidak dibutuhkan atau tidak tahu dibutuhkan gitu. Tidak tahu bahwa dia butuh. Ya tidak tahu bahwa dia butuh. Terima kasih Kak Esi, Bang Anto, dan Kak Lina. Ini ada pertanyaan juga. Berikutnya, bagaimana kalau manajer tidak percaya pada kemampuan kita walau kita sudah 1 tahun bekerja? Tidak ada mentoring juga dan akhirnya dipindahkan ke bagian yang paling bawah dari perusahaan. Gimana kalau menurut Abang Kakak? Apa nih, kayaknya nih pertanyaannya apa nih yang kira-kira bisa dilakukan ya, diusahakan ketika manajer nggak percaya nih, padahal udah kerja 1 tahun, terus nggak ada mentoring juga, dan akhirnya dipindahkan ke perusahaan, ke bagian yang paling bawah. Aku jawab dulu ya sementara Anton dan Esi mikir. Oke, Kalina. Aku tuh jawabnya secara prinsip dulu ya. Masih prinsip firman Tuhan. Aku tuh pernah menghayati loh yang Efesus 5 atau kalau nggak salah atau Kolose 4 gitu tentang apapun yang kamu buat seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian Tuhan memberi upah. Aku pernah terpikir ini bukan hanya terjadi dalam konteks pelayanan gitu loh, tapi dalam konteks pekerjaan apapun. Kalau kita kerja sungguh-sungguh, mungkin bos kita eh, nggak lihat atau nggak tahu gitu, ataupun juga nggak mau tahu atau nggak mau lihat gitu. Tapi Tuhan nggak gitu loh, Tuhan nggak gitu. Jadi pasti kok Tuhan akan memberi upah gitu. Itu. Jadi maksudku, dalam kondisi saat ini dipindahkan ke tempat yang paling rendah di perusahaan, ya udah tetap kerja bagus aja di situ. Jadi tetap jalankan bagian dengan baik gitu ya kan. Tuhan pasti nggak lupa kok. Tuhan pasti nggak lupa. Terima kasih Kalina. Dan seperti kata Anton juga, Tuhan juga tidak akan terhalang kok untuk memberi berkat. Tidak seorang pun yang bisa menghalangi dia memberi berkat atau memberi upah. Mungkin extending dari Kak Lina itu, dari prinsip tadi itu, saya sih mikirnya gini, kalau kita, sebenarnya kan Kolose 3:23 itu kan bilangnya seperti untuk Tuhan ya, yang artinya itu kan standar Tuhan lebih tinggi dari standar perusahaan kita mestinya ya, gitu. Jadi artinya kalau kita pegang prinsip itu, artinya kita memberikan the best that we can gitu. Yang logically nggak mungkin tidak meet our manager expectations gitu sebenarnya. Nah mungkin yang terjadi, mungkin saya cuma menduga-duga saja gitu ya, artinya makanya penting sekali waktu kita mulai kerja itu kita perlu klarifikasi job description kita tuh apa gitu. Saya disuruh mengerjakan A, ya kerjakanlah A gitu. Saya ingat waktu saya mulai kerja dari bawah, dari mulai kerja dulu gitu ya. eh, Kayaknya dua prinsip. Yang pertama, kalau kamu disuruh kerjakan A,
harus sesuai A gitu. Jangan kamu disuruh A, kerjakannya B. Itu susah nanti gitu. Bukan hal yang baik tuh jadinya. Yang kedua, jangan pernah berasumsi gitu. Jadi kalau kita tidak jelas akan sesuatu, tanya gitu. Tanya sampai kita jelas. Oh iya, saya disuruh mengerjakan Z, 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 gitu. Yang ketiga, biasanya kan dalam perusahaan, asumsi saya ini perusahaan lumayan lah ya, lumayan baik dalam treat karyawannya. Jadi biasanya kan ada appraisal proses kan. Jadi ini setahun kan ada appraisalnya gitu. Sebenarnya gimana saya perform di dalam pekerjaan saya, tanggung jawab saya dan sebagainya gitu. Nah, kalau di situ ada yang unmatched expectation, itu perlu kita klarifikasi gitu. Misalnya bos kita bilang, oh kamu nih nggak bisa ngerjain bagian ini, report ini kamu ngerjainnya amburadul misalkan kayak begitu. Lalu kita bisa tanya gitu, amburadulnya bagaimana ya Pak? Ini buktinya saya bisa mengerjakan dengan baik dan itu kayaknya diapresiasi sama orang, misalkan gitu. Bisa saja soalnya atasan kita salah terima info atau dan segala macam gitu. Ya, mungkin dia dapat info-info yang kurang kredibel dan sebagainya yang bisa kita klarifikasi gitu. Nah, tapi kalau udah semua kita klarifikasi dan sebagainya dan rasanya tidak ada yang kurang daripada kita dan tetap kita dipindahkan ke bagian lain, kemungkinan besar ada sesuatu lah kalau menurut saya. Apalagi tadi balik ke prinsip Volose 323 itu. Nah, kalau kita pindah ke bagian lain itu, bagian paling bawah sebenarnya gini, kalau kita melihat ini eh, tetaplah bagian dari misalkan ya memang ya Tuhan sudah kasih saya di sini ya sudah saya terima aja, nggak apa-apa juga memang bisa gitu. Tapi yang kedua kita juga harus ingat gitu, kita perlu clear juga kenapa saya dipindahkan ke sini dan apa yang saya mesti kerjakan di sini gitu ya. Dan kalau itu memang dalam sisi-sisi tertentu, karena kita kan awalnya di hire untuk pekerjaan yang tadi itu kan bukan untuk yang ini. Kalau kita skill kita tidak match juga, takutnya kita juga struggle di situ gitu ya. Walaupun mungkin kita bisa belajar dan segala macam gitu ya, memang tetap perlu kita rendah hati menerima, itu baik, tapi pada sisi yang lain perlu ada kejelasan-kejelasan gitu dalam uh, pekerjaan itu, struktur-struktur itu, karena beberapa kali dalam pengalaman saya kejelasan itu sangat penting gitu. Udah kerja berapa lama, nggak jelas ternyata dia ngerjain apa atau gimana menyelesaikannya dan segala macam gitu ya. Itu aja sih. Iya, iya. Oke, Kak. Iya nih tadi tambahannya job desk-nya suka diubah-ubah, jadinya dipindah-pindah terus ke bagian selama 1 tahun itu. Gitu. Ya, Jadi jadi ada 10 klien katanya, tapi hanya satu yang komplain dan bermasalah, 9 lainnya memuji. Lalu manajer hanya percaya pada satu orang ini yang menunjukkan iya. kelemahan kita. Gitu. Iya, jadi kan biasanya kan misalkan itu 10 9 kan semua asalkan semua reportnya itu tertulis ya, ada Oh, buktinya gitu. no, ya, Dan again. kalau kita di yang ke-10 itu atau di satu itu kita slip lah atau nggak perform lah bilang kayak begitu, saya rasa nggak fair langsung dibuang ke tempat lain. Ya, 9 ini kan begini ngomongnya gitu ya. Itu jadi baik dan eh, karena begini gitu ya dan kemungkinan besar bukan karena masalah integritas dan lain-lain. Saya pikir kalau sebagai bos kita masih harus selalu memberikan apa sih namanya itu room for improvement kan gitu. Ya udah, kamu berarti tetap masih qualified kerja di bagian ini. Cuma next time nih hati-hati ya gitu aja kan. Karena kalau menurut saya belum terlalu pas untuk mungkin langsung dipindahkan gitu. Nah, Oke, ya. Terima kasih Bang Anton. Kasih ada tambahan? Cukup. Cukup? Oke. Abang kakak lainnya ada yang masih ingin ditanyakan atau diskusikan? Oke, kalau mungkin sudah, kita bisa sama-sama kasih reaction jempol. Ya, ya inilah akhir dari perjumpaan kita kakak abang di bulan Maret, di mana kita telah membahas tentang wisdom in marketplace dari awal tadi sesi pertama. Di 2 minggu lalu kita udah bahas tentang stair living, terus di minggu lalu kita udah bahas tentang truth and deception, terus yang sekarang juga kita sudah membahas tentang
marketplace discipleship community. Kiranya semuanya boleh membawa bekal bagi kehidupan kita sebagai alumni di tengah pekerjaan kita. Nah, mungkin terakhir boleh ditutup dengan Kak Esi, Kalina untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita di malam hari ini, dan nanti diakhiri dengan Kalina menutup ibadah kita dengan doa. Mungkin bisa dimulai dari Kak Esi dulu. Iya. Biarlah kita boleh menjadi, boleh mengalami dan menikmati kali ya, komunitas murid Kristus yang memang di mana kita bisa mengalami transformasi secara personal, dan yang juga mengerjakan transformation keluar melalui misi yang kita kerjakan di dunia kerja. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Esi. Kalina, silakan. Kalau aku menutup dengan satu refleksi yang pernah aku dapat ketika ikut KTA, mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, apakah suami istri masih butuh komunitas atau sahabat-sahabat Kristus yang lain, sahabat-sahabat dalam Tuhan. Ya, aku waktu itu di KTA melihat pasutri-pasutri gitu ya. Dan aku tahu di antara mereka ada yang sedang punya masalah berat dan sebagainya. Ada juga yang bahagia gitu. Kemudian aku terpikir, iya ya, sama seperti keluarga fisik gitu, butuh topangan dari keluarga besar, keluarga opa oma gitu ya, kakak beradik. Begitu juga keluarga kecil ini butuh topangan keluarga besar rohani gitu. Apalagi mereka yang memang tidak punya topangan itu ya, tidak punya keluarga besar yang punya Christian value gitu. Dia sangat butuh topangan dari keluarga rohani yang punya Christian value untuk tetap menjaga mereka seperti tadi Esi katakan menjadi orang-orang Kristen yang misional. Ya, terima kasih Kalina. Mungkin boleh dan ditutup dengan doa, Kak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang pertanyaan tadi kami menyadari ya Tuhan betapa kami membutuhkan akan hikmat daripada Tuhan di dalam menjalani akan panggilan kami, kehidupan kami sebagai alumni, khususnya di tempat kerja ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau menganugerahkan kepada kami komunitas orang percaya, komunitas pemuritan di mana kami melewati perjalanan kerja kami terus bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan kami makin melihat ya Tuhan, panggilan Tuhan yang besar atas orang percaya untuk menjadi saksi-Mu, untuk bermisi di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolonglah kami untuk boleh mendapatkannya, Engkau berkenan menganugerahkannya. Dan beri juga kepada kami ya Tuhan, kepekaan dan ketaatan untuk ambil bagian dalam membangun akan komunitas pemuritan ini ya Tuhan. Baik dalam konteks yang personal ataupun komunitas yang lain ya Tuhan, Perkantas ataupun gereja. Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada kami kepekaan dan ketaatan untuk ambil bagian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbagi dan belajar pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anton, untuk Esi, yang sudah bersama-sama ya Tuhan boleh berbagi ya Tuhan kepada alumni-alumni yang bergumul, yang mencari akan pimpinan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.